Terima kasih. Ya, kalau bicara tujuan sebetulnya kita melihat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu kan tidak bisa dibendung ya, sehingga, dilakukanlah penyesuaian dalam konteks, secara keseluruhan. Tapi kalau dalam konteks ASO yang, sudah dilegalisasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, karena Undang-Undang 32 tahun 2002 sebelumnya itu belum mencantumkan secara eksplisit tentang, migrasi ke digital ini. Tujuannya tentu adalah, mempersiapkan ya bagaimana masyarakat tadi mendapatkan siaran yang menjadi, lebih baik begitu ya, lebih jernih dan sebagainya. Kemudian juga ada potensi atau peluang, bagi lembaga penyiaran untuk mengembangkan baik, kualitas siarannya secara teknis maupun juga, peluang bagi, terciptanya, banyak lembaga penyiaran ya, banyaknya lembaga penyiaran walaupun tentu hitungan bisnisnya juga harus diperhitungkan ya. Termasuk juga misalnya ya sekarang Transgroup juga kan tidak hanya, bisa membuat, kanal-kanal lain ya, Pak Noko ya, gitu. Jadi Iya. peluang untuk makin beragamnya, lembaga siaran. Dan tentu bagi masyarakat dengan makin banyaknya lembaga siaran yang beragam tadi, membuat pilihan menjadi, lebih banyak. Tapi tentu juga ada hal lain yang sering juga disampaikan oleh pemerintah, yaitu, bagaimana, dilakukannya efisiensi ya penggunaan, frekuensi. Efisiensi penggunaan karena frekuensi yang selama ini lebar gitu karena, lembaga penyiaran televisi masih menggunakan analog. Nah, sebagian setelah digitalisasi ini akan ada kanal-kanal frekuensi yang bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, terutama untuk kepentingan, seluler ya, internet yang makin, baik sehingga barangkali juga membuat atau peluang atau potensi pendapatan negara dari efisiensi kanal terjadi. Itu yang saya lihat ya, tentu tentu sebetulnya kalau dari sudut pandang masyarakat ini juga peluang untuk mendapatkan siaran yang lebih baik, makin beragam, tentu dengan apa ya, tetap isi siarannya yang sesuai dengan, nilai-nilai yang ada. Itu yang saya paham. Baik, apa saja manfaat yang bisa didapatkan masyarakat selain memang dari kualitas gambar ini lebih jernih? Tadi, kesempatan untuk mendapatkan siaran yang makin beragam ya. Kalaulah misalnya, sekarang seperti saya bukan karena sedang siaran di CNBC ya, kan sangat jarang ya ada lembaga penyiaran yang sangat spesifik di bidang, ekonomi atau ya, bidang bisnis kan begitu. Televisi-televisi yang sekarang ada ini kan lebih cenderung semuanya ada gitu, semuanya ada lah, mulai informasi, hiburan dan segala macamnya. Tapi yang spesifik, seperti CNBC atau CNN yang berita makin banyak juga ya begitu, itu juga peluang bagi masyarakat untuk yang tidak hanya, isi siarannya itu-itu saja begitu ya. Atau bahkan, untuk lembaga penyiaran seperti kami di kampus, kan ada juga lembaga penyiaran komunitas. Kalau lembaga penyiaran komunitas selama ini, hanya, terbatas 2,5 kilometer, paling banyak 5 kilometer, tapi dengan menggunakan kanal digital, karena bersama-sama dengan, penyelenggara lembaga penyiaran yang lain, itu, siarannya menjadi lebih lebar lagi, lebih, luas lagi. Jadi sama dengan lembaga penyiaran, televisi lokal di suatu tempat. Itu artinya peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menyelenggarakan penyiaran juga menjadi lebih besar. Dan buktinya memang akhirnya, yang tadinya kanal terbatas di satu tempat hanya maksimal 21 kanal misalnya analog ya, tapi kemudian dengan berbagai, berbagai minat, maka di satu tempat akan lebih dari 21 lembaga, penyiaran. Artinya masyarakat mempunyai kesempatan untuk, pilihan-pilihan, program yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, dan bahkan yang mereka butuhkan. Kadang tadi disampaikan juga Pak Noko, kondisi geografis Indonesia ini menjadi salah satu tantangan juga yang dihadapi dalam migrasi ini. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan industri media untuk mengoptimalkan sosialisasi dan juga persiapan yang tinggal 2 pekan lagi? Iya, kalau menurut saya, Anneke ya, kata kuncinya adalah, menguatkan kolaborasi ya. Kolaborasi yang sudah ada ini diperkuat maksud saya ya, bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan bahkan pemerintah pun tidak hanya Kominfo saja harusnya, tapi juga pemerintah daerah. Karena tadi, tantangan, archipelago ya, tantangan, geografis kita sangat luas, maka yang paling dekat adalah pemerintah, daerah. Artinya komunikasi publik, komunikasi, pemerintah itu juga harus dikuatkan.
Kalau dengan lembaga penyiaran tentu sudah lah ya, artinya saya lihat juga di semua lembaga penyiaran, mungkin kalau dihitung spotnya udah ribuan ya, Pak Noko ya, Mhm itu mhm. spot untuk sosialisasi itu, sudah sangat, apa ya, sudah sangat, masif gitu. Hanya memang ada narasi ini hasil, salah satu riset ya, jadi, masyarakat tuh kadang-kadang tahu, sudah tahu apa itu aso, tahu nggak aso? Tahu. Apa itu aso? Nggak ngerti. Jadi kata asonya sendiri tahu gitu ya. Paham gitu ya. Digitalnya tahu juga gitu, tapi sebetulnya mereka tidak paham lebih dalam lagi. Sehingga mereka merasa, "Ah, santai-santai saja." Itu hanya untuk sebagian masyarakat. Tapi itu bisa diatasi, jika misalnya pemerintah daerah, terlibat lebih jauh dan saya tahu juga lembaga penyiaran kan juga ada yang mengantarkan langsung ya, kepada masyarakat-masyarakat yang dituju begitu. Nah, termasuk juga, sosialisasi dengan kelompok-kelompok, potensial, lainnya. Saya pikir banyak masyarakat juga yang ingin katakanlah organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, atau LSM-LSM juga mau yang ada yang mau terlibat begitu ya, atau kelompok-kelompok literasi digital itu juga, termasuk yang bisa dijangkau. Sehingga mungkin keterbatasan, jangkauan karena, kondisi geografis yang ada, itu bisa di apa ya namanya, bisa diatasi dengan, cukup, baik. Tapi ingat nih waktunya hanya tinggal berapa berapa lama lagi kan ya, cukup, sempit 2 mingguan. Tapi saya dengar juga Pak Noko yang tadi sampaikan Pak Noko kan artinya masih ada siaran, analognya. Artinya kan masih simulcast ya, simulcast Eee, sama-sama untuk sebelum tanggal 2 maksudnya, sebelum tanggal 2 itu ya? itu ada still bumper, Pak. Still bumper yang ngasih tahu pada saat switch off, Mhm, jadi Anda, harus beralih ke analog dengan bla bla, dijelaskan pakai ya. still bumper. Nah, Oh, baru nanti jadi kan tayangannya hanya still aja, jadi mhm, dikasih tahu di situ. Jadi ya otomatis masyarakat pada saat itu pas nyalain TV baru, "Oh, saya nggak bisa nih," gitu. ya Hampir semua channel ya harusnya sama informasi. Setahu saya ya. jalannya proses seperti itu. Artinya siarannya nggak ada ya Pak Noko, siarannya nggak ada, Ya, dia nggak ada tapi ada, tadi, still still ya, bumper, mengingatkan mereka harus harus apa, segera beralih migrasi. ke digital. Artinya dia masih kalau buka analog gitu kan ya, masih buka analog, masih bisa, lihat ada apa, peringatan Informasi, gitu ya, ada ajakan. informasi. Ya. Iya, Ya itu informasi. juga bagian dari sosialisasi yang cukup cerdas sih menurut saya ya, Ya. untuk kan masyarakat juga. Saya lihat begini, di samping set top box ya keterbatasannya, yang belum terbagi semua, tapi sebetulnya beberapa masyarakat dan cukup banyak yang mereka, bukan malah membeli set top box, tapi mereka memang mengganti televisinya gitu.